Lex transisit superflua, pugnantia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Begitu pula dalam era globalisasi ini, di mana penyebaran hoax harus ditindak tegas, karena tidak layak dan bertentangan dengan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada yang kami hormati Dewan Juri, pemerhati konstitusi yang bermartabat, kami dari tim John Locke dengan saya Laura Nadia sebagai pembicara pertama, ditemani oleh rekan saya Dewi Rinjani sebagai pembicara kedua, dan juga rekan saya Octaviana sebagai pembicara ketiga, yang pada hari ini berdiri dalam pihak pro dengan mosi perdebatan pemblokiran akses internet oleh negara dalam rangka menangkal hoax dan keamanan negara. Keberpihakan kami kepada mosi ini adalah jelas Dewan Juri yang terhormat, yaitu untuk meredam penyebaran hoax di tengah masyarakat dan mengupayakan penyebaran informasi yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya guna menjamin keamanan, ketertiban, dan persatuan bangsa sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Era globalisasi mengakibatkan penyebaran informasi yang begitu pesat dan masif, bagaikan kanker yang menggerogoti demokrasi. Beberapa waktu belakangan ini, maraknya penyebaran berita palsu atau yang dikenal dengan hoax, khususnya melalui jaring media sosial online semakin mengkhawatirkan. Penyebaran berita palsu itu tidak hanya membodohi masyarakat, namun juga dipakai pihak-pihak tertentu untuk menghasut dan memecah belah masyarakat, sehingga akan membahayakan sendi-sendi persatuan bangsa. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, ketika pemerintah menilai bahwa kondisi yang terjadi cenderung anarkis dan destruktif, maka pemerintah berwenang membatasi hak warganya guna melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan ITE yang saat ini telah diatur dalam pasal 40 ayat 2-2A Undang-Undang Nomor 19 ITE tahun 2019. Mari kita bayangkan kondisi saat ini, terlebih di masa pandemi COVID-19, yang banyak sekali terdengar berita simpang siur yang memicu keresahan masyarakat, melalui artikel ataupun media sosial lainnya yang dapat menjadi akar permasalahan dari keresahan, bahkan dapat memicu konflik. Maka kami sangat setuju Dewan Juri yang terhormat dengan diberlakukannya pembatasan akses internet ini. Argumen kami selanjutnya akan dielaborasikan oleh pembicara kedua dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, apalah gunanya berdebat jika tidak menawarkan solusi yang solutif dan komprehensif, sehingga mekanisme yang kami ajukan yaitu pembatasan internet untuk beberapa aplikasi atau website tertentu yang berpotensi menimbulkan keresahan serta mencegah penyebarluasan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke validitasannya. Mekanisme tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati konstitusi yang bermartabat. Pada siang hari ini, perkenankan saya Dewi Rinjani selaku pembicara kedua dari tim pro memaparkan argumen-argumen dari kelompok kami mengenai mosi kita pada hari ini, yaitu pemblokiran akses internet oleh pemerintah dalam rangka penyebaran hoax dan menjaga keamanan negara. Le salut du people as la supreme law, atau yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Sebagaimana sudah diatur dalam pasal 40 Undang-Undang ITE ayat 2A dan 2B, yaitu pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum tersebut. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, apabila kita tinjau dari sisi keamanan negara, hal ini harusnya sudah dilakukan sejak lama, karena sudah disebutkan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwasanya tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini seperti kembali menegaskan kepada kita bahwasanya masyarakat juga memiliki andil yang besar dalam menjaga keamanan negara, dan masyarakat juga harus ikut memerangi kegiatan menyebarkan hoax tersebut, karena hoax merupakan salah satu ancaman yang sangat penting bagi negara Indonesia.
Pemblokiran akses internet yang dilakukan untuk mencegah hoaks dan menjaga keamanan negara sangat penting untuk dilakukan, karena hoaks yang beredar di masyarakat dapat memecah belah kesatuan dan persatuan masyarakat Indonesia yang sejatinya telah ada sejak dahulu, dan memicu timbulnya kerusuhan di Indonesia karena adanya misinformasi dan miskomunikasi. Data Kemenkominfo menyebutkan bahwa terdapat sekitar lebih dari 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai situs penyebar informasi palsu atau berita hoax. Kini informasi atau berita yang valid sangat sulit untuk kita dapatkan karena banyak sekali oknum-oknum yang membuat berita hoax demi keuntungan pribadi maupun kelompoknya sendiri. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan survei Mastel yang dilakukan pada tahun 2017, terungkap bahwa 44,3% dari responden survei menerima berita hoax setiap harinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah 17,2% diantaranya selalu menerima berita hoax lebih dari 2 kali dalam sehari. Hal ini sangat meresahkan masyarakat, karena kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus memiliki validitas dari berita yang kita dapat, agar kita dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di negara kita dan bagaimana cara kita menanganinya. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mastel tersebut juga menyebutkan bahwa yang digunakan sebagai penyebaran hoax adalah media-media sosial yang sering kita gunakan sehari-hari, berupa aplikasi chatting sebesar 62,80%, dan media penyebaran yang paling sering digunakan adalah media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, yaitu mencapai angka 92,40%. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, pemblokiran internet dapat dilakukan negara dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, dan kami sebagai tim pro menyarankan kepada pemerintah untuk membuat mekanisme pemblokiran internet sesuai pada waktu yang pas atau pada momen-momen yang pas saja, sehingga keseluruhan warga masyarakat Indonesia dapat mencapai sebesar-besarnya hak asasinya, namun di sisi lain tidak menimbulkan hal yang merugikan bagi negara di masa depan. Berdasarkan argumen yang sudah saya sampaikan dan pembicara pertama kami sampaikan sebelumnya, kami selaku tim pro sangat yakin dan percaya bahwasanya pemblokiran internet oleh negara dalam rangka menangkal hoaks dan menjaga keamanan negara ini sangat efektif untuk dilakukan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan secara lebih kompleks oleh Oktaviana selaku pembicara ketiga kami. Terima kasih kepada waktu yang telah diberikan oleh Dewan Juri yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solus Populi Suprema Lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Samuel Abrijani Pangerapan, menjelaskan bahwa pemblokiran merupakan salah satu amanat dari undang-undang, sebab kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Beliau mengatakan bahwasannya negara akan berada pada barisan terdepan untuk membersihkan segala konten internet yang mengancam dan membahayakan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati hukum yang bermartabat, saya, Oktaviana, selaku pembicara ketiga, tetap menyatakan bahwasannya tim kami tetap berdiri pada tataran promosi perdebatan ini. Sebagaimana yang telah disampaikan dan ditegaskan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami, bahwa pemblokiran akses internet oleh negara perlu dilakukan
guna menangkal hoax atau berita bohong dan menjaga keamanan negara demi terciptanya situasi negara yang aman, nyaman, kondusif tanpa adanya perpecahan yang dipicu oleh penyebaran hoax atau berita bohong. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum yang bermartabat, pelaksanaan pemblokiran internet oleh negara guna menangkal hoax dan berita bohong ataupun menjaga keamanan negara telah dilakukan di beberapa negara, di antaranya dilakukan oleh Myanmar yang memblokir internet sebab beredarnya berita bohong atau hoax terkait dengan COVID-19. Yang pastinya dengan tersebar luasnya berita bohong tersebut dapat meresahkan atau membahayakan masyarakat. Selain itu, terdapat juga negara Rusia yang memblokir internet terhadap situs-situs tertentu yang terindikasi menyebarkan berita bohong terkait dengan amandemen konstitusi. Oleh sebab itu, kami yakin bahwa pemblokiran akses internet oleh negara guna menangkal hoax atau berita bohong dan menjaga segenap keamanan negara dapat berjalan dengan efektif dan maksimal. Dengan menggunakan mekanisme pemblokiran terhadap akses internet tertentu. Tidak semua akses internet diblokir, melainkan hanya sosial media, jejaring-jejaring internet, ataupun situs-situs internet yang terindikasi di dalamnya terdapat penyebaran hoax ataupun dapat membahayakan keamanan negara. Mengapa tim kami dapat mengatakan demikian, Dewan Juri yang terhormat? Sebab dapat kita ketahui bersama bahwa kita tengah terdampak virus COVID-19, sehingga dengan hanya memblokir jejaring sosial yang terindikasi merupakan suatu wujud dari memberikan kemudahan terhadap masyarakat agar tetap melindungi masyarakat itu dan tetap menjaga keamanan negara tanpa menyulitkan masyarakat. Mekanisme ini lalu dijadikan sebuah regulasi resmi sehingga terdapat kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Lalu, bagaimana proses pemblokiran akses itu dapat dilakukan? Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, bagian tim aduan konten lalu memastikan bahwa setiap aduan atau setiap pelaporan yang masuk akan memenuhi syarat atau telah memenuhi syarat dan kemudian dilakukan sebuah proses verifikasi untuk melihat apakah terindikasi di dalamnya terdapat penyebaran hoax atau berita bohong atau dapat menggoyahkan keamanan negara. Apabila terindikasi terdapat, maka akan dilakukan pemblokiran. Sekali lagi, tim kami menekankan bahwasannya tim kami tetap berdiri pada dataran pro mosi perdebatan ini hingga akhir perdebatan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, tidak dapat kita pungkiri bahwa era globalisasi memang menjadi salah satu akar permasalahan dari penyebaran berita palsu, apalagi didukung dengan kecanggihan teknologi. Jika dibiarkan, tentulah akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman negara. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Hal ini bertujuan jelas, yaitu untuk menjaga keamanan dan kekondusifan negara sesuai yang tertuang di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dewan juri yang kami hormati, memang sudah seharusnya keamanan negara dinomorsatukan, sehingga dengan argumen yang telah kami sampaikan, kami ingin menegaskan kembali solusi yang ingin kami tawarkan, yaitu pemblokiran internet untuk beberapa situs website tertentu yang berpotensi mengusik keamanan negara, yang mana mekanisme tersebut dapat diwujudkan di saat yang tepat, seperti di tengah-tengah kericuhan demonstrasi atau di saat ada kasus rasisme di Papua pada tahun 2019 yang lalu. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya
provokasi atau kericuhan di antara masyarakat. Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah kami paparkan dari pembicara pertama hingga ketiga, maka dengan tegas dan lugas Dewan Juri yang terhormat, kami tetap mendukung mosi pemblokiran akses internet oleh negara dalam rangka menangkal hoaks dan menjaga keamanan negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.